Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap harinya. Ya, insya Allah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah platform pendidikan yang marak digunakan saat-saat ini, di mana Indonesia sebagai sebuah negara yang terkena dampak dari penyebaran sebuah virus yang menjadi pandemi internasional, ya, yaitu virus corona. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir dan pembelajaran bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Google Classroom merupakan salah satu produk dari G Suite for Education, ya, dari miliknya Google, yang dikembangkan oleh Google untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Mungkin banyak teman-teman yang telah menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan pembelajaran. Ya, namun pada video kali ini saya akan mencoba membahas, ya, bagaimana caranya membuat sebuah kelas online, dan juga tentunya kelas online tidak cukup, ya, tanpa misalkan dibarengi dengan penjadwalan yang baik, ya. Dan ini sudah dilakukan di sekolah saya sendiri dan berjalan dengan cukup baik. Nah, silakan teman-teman bisa memulai, ya, untuk membuat sebuah kelas online. Silakan dibuka di Google, ya. Di pencarian Google teman-teman bisa mengetikkan kata kunci Classroom. Nah, ini adalah halaman awal dari Google Classroom, ya. Ini merupakan halaman dari Edu Google. Nah, sebuah produk Google yang memang dibuat khusus untuk pendidikan. Nah, silakan dibuka pada bagian Go to Classroom. Nah, untuk membuat kelas di Google Classroom tentunya teman-teman membutuhkan akun Gmail, ya, akun Google. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki akun Google bisa membuat terlebih dahulu akunnya. Karena di sini saya sudah punya, ya, beberapa akun Google, maka saya akan login dengan akun yang saya miliki. Nah, ini adalah tampilan, ya, ketika teman-teman sudah melakukan login di Google Classroom. Nah, langkah yang pertama adalah membuat sebuah kelas, ya. Nah, pada bagian sebelah kanan di situ ada tombol plus, ya. Ada dua buah pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Untuk gabung ke kelas ini nanti digunakan oleh anak-anak kita, ya, oleh murid untuk gabung ke kelas yang telah kita buat. Bagi kita, ya, pengajar, maka silakan pilih buat kelas. Kemudian checklist, ya, bagian saya telah membaca dan seterusnya, kita klik lanjutkan. Nah, pada bagian ini nanti kita akan membuat 4 buah kelas, ya. Misalkan di sini saya contohkan 4 buah kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, dan 10 IPS. Silakan teman-teman membuat nama kelasnya tergantung dari apa yang teman-teman akan ajarkan di kelas tersebut. Misalkan di sini saya akan membuat kelas teknologi informasi, ya, TIK, kelas 10 IPA 1, ya. Ini sebagai contoh, ya. Ini misalkan di negeri mungkin kelasnya tidak seperti ini, ya, ada IPA A, B, C atau yang lain, silakan, ya. Kemudian pada bagian biasanya saya tuliskan seperti ini, ya, semester 2, ini tahun ajaran, ya, 2019-2020. Kemudian mata pelajarannya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ruangnya adalah ruang kelasnya, ya. Berarti ini ruang kelas 10 IPA 1. Kemudian klik buat. Perlu diperhatikan juga teman-teman ketika membuat kelas ini, ya, pastikan anak-anak kita memiliki fasilitas yang memadai untuk mengakses Google Classroom ini, ya. Jadi tentunya tidak bisa dipaksakan juga, ya, untuk kemudian meminta anak untuk mengakses Google Classroom ini. Nah, ini adalah kelas yang sudah kita buat. Nah, kemudian karena kita akan membuat 4 kelas, ya, karena 4 kelas itu nanti materinya sama, ya, maka kita akan buat kelas ini
diduplikat ya. Kita akan duplikat kelas ini menjadi 3 kelas lagi. Silakan klik pada bagian titik 3 ini ya. Kemudian klik salin. Nah, teman-teman tinggal menghapus tulisan salin dari dan kelasnya silakan diganti sesuai dengan kelasnya. Misalkan kelas TIK kelas 10 IPA 2 ya. Dan ruangannya pun 10 IPA 2. Kemudian klik salin. Oke, salin kembali untuk kelas berikutnya 10 IPA 3. Salin. Satu lagi untuk kelas 10 IPS. Silakan teman-teman nanti buat sesuai dengan jumlah kelas di sekolah teman-teman mengajar ya. Karena di sekolah saya hanya ada 4 kelas untuk satu angkatannya. Oke, saya sudah membuat 4 buah kelas ya. 4 buah kelas mata pelajaran yang saya ajar, TIK kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, dan 10 IPS. Nah, untuk membuat materinya teman-teman cukup membuat di satu kelas saja ya. Misalkan di kelas TIK kelas 10 IPA 1 ya. Silakan klik dan masuk ke kelas tersebut ya. Ini adalah kelas TIK kelas 10 IPA 1 ya. Bentuknya seperti ini, halamannya seperti ini. Ada bagian forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai ya. Nah, pada bagian forum teman-teman nanti bisa men-share kode kelasnya. Kode kelasnya ini ya. Nanti kita akan buat juga penjadwalannya seperti apa. Nah, kemudian untuk temanya, tema dari kelasnya bisa kita ganti ya. Misalkan yang berkaitan dengan TIK ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, pada bagian kelas ini, pada bagian forum ini digunakan untuk aktivitas kita ketika mengajar. Misalkan ketika waktunya mengajar, di sini kita bisa men-share informasi dan lainnya. Dan anak-anak didik kita pun bisa kemudian berinteraksi di sini ya. Kemudian pada bagian tugas kelas, nah di sini tugas-tugas yang akan kita buat ya, kita akan buat pada bagian tugas kelas. Kemudian bagian anggota ini adalah siswa yang kemudian masuk dengan kode yang kita bagikan. Dan di sini bagian nilai yang akan tampil adalah nilai-nilai ketika anak-anak murid-murid kita telah mengerjakan. Kita masuk ke tugas kelas ya. Kita akan mulai membuat sebuah kelas. Caranya maksudnya kita akan coba membuat tugas kelas ya. Kita akan buat misalkan tugas kelas ini kita buat untuk pertemuan 1 hari ya. Kita klik tanda buat, kemudian pilih topik. Nah, topik ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas pada 1 hari itu ya. Misalkan topik yang pertama akan saya ajarkan itu adalah desain grafis hari 1 ya. Teori desain grafis hari pertama. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini adalah topik yang akan kita gunakan pada hari pertama kita mengajar ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat tugas-tugas dan yang lainnya ya pada topik tersebut. Kita usahakan untuk membuat tugas yang tidak memberatkan anak-anak kita ya. Misalkan di sini saya akan membuat tugas pertama yang isinya adalah materi, yang kemudian anak-anak wajib untuk membaca materi tersebut ya. Misalkan materi desain grafis hari 1. Nah, silakan teman-teman buat judulnya, kemudian pada bagian deskripsinya misalkan
teman-teman menulis seperti ini ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu materi di bawah ini ya. Nah, kemudian dari mana materi yang dibutuhkan itu, kemudian dari mana kita dapatkan materinya ya. Nah, ini pada bagian tambahkan, teman-teman bisa melingkan ya dari Google Drive, dari link, dari file, atau dari YouTube ya. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Misalkan teman-teman ingin anak-anak belajar dari YouTube ya, dari video yang telah teman-teman pilih, maka teman-teman bisa kemudian memilih YouTube ya. Kemudian dicari video apa yang bersangkutan dengan materi tersebut. Atau misalkan karena saya sudah menyiapkan bacaan ya, bahan bacaan yang saya screenshot dari file PDF, nah teman-teman bisa pilih file. Nah, misalkan di sini saya akan pilih dari file yang saya punya, pilih dari perangkat Anda. Nah, ini adalah screenshot dari buku ya, buku yang bentuknya PDF. Nah, ini kenapa saya screenshot seperti ini, agar anak-anak kita lebih mudah mengaksesnya dibandingkan misalkan kita menyuruh mereka untuk mendownload satu file penuh PDF gitu ya. Jadi saya screenshot dan akan dibahas beberapa halaman saja gitu yang memang dibutuhkan. Misalkan di sini halaman 1 sampai 7 ya. Di sini saya sudah menamakan ya, DG1, DG2 dan seterusnya. Nah, sampai ini ya. Kemudian klik open. Kemudian pilih upload. Nah, maka hasil uploadan tadi akan muncul di bawahnya seperti ini. Dan ini nanti bisa diakses oleh anak-anak kita ya, oleh murid-murid kita. Kemudian pada bagian sebelah kanan di sini ya ada pilihan posting ya. Kita sebelum kita posting, kita pastikan untuk kelas yang lain pun sama ya. Nah, seperti ini untuk kelas yang lain seperti IPA 1, IPA 2, IPS. Silakan teman-teman checklist agar nanti tercopy di kelas yang lain. Kemudian topiknya teori desain grafis hari 1 ya. Kemudian pilih posting. Nah, ini adalah materi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, dia akan muncul pada bagian topik teori desain grafis hari pertama ya. Nah, ini materinya. Kemudian selanjutnya adalah membuat penugasan ya. Kita klik buat, kemudian pilih tugas. Misalkan tugas pertama mencari contoh desain digital ya. Misalkan ini saya memberikan tugas seperti ini ya, mencari contoh desain digital ya. Kemudian pada bagian petunjuk atau deskripsinya, misalkan di sini seperti ini ya, untuk memudahkan anak-anak dalam menyelesaikan tugasnya. Silahkan nah, misalkan ini petunjuk yang sudah saya buat ya. Petunjuk ini sangat penting ya untuk kita buat ya, agar anak-anak itu tidak kebingungan dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian pada bagian sebelah kanan, karena ini tugasnya sama untuk kelas yang lain ya, saya akan checklist semuanya.
Nah, kemudian pada bagian poin, nah ini adalah penilaian ya. Penilaian ketika anak-anak kita mengerjakan. Misalkan di sini saya akan berikan poin penuh 100 ya. Kemudian tenggat waktu itu batas waktu pengumpulannya. Nah, misalkan di sini batas waktunya tanggal 29 ya. Kemudian waktunya pukul 12 misalkan ya, 12.00. Jadi ketika anak-anak kita mengumpulkannya lewat dari jam ini, maka dikatakan terlambat, tapi masih bisa mengumpulkan gitu. Silakan klik tugaskan. Oh ya, untuk topiknya berarti teori desain grafis hari 1 ya. Kemudian klik tugaskan. Nah, maka tugas yang tadi kita buat akan muncul di topik yang pertama tadi ya. Nah, ini kita bisa geser ya tempatnya, posisinya. Misalkan kita ingin posisi materi ini ada di atas, kita tinggal klik dan drag ke atas seperti ini. Nah, maka posisinya akan berubah ya, materi dulu, kemudian baru tugas. Nah, selanjutnya kita masuk, ini saya anggap selesai untuk hari pertama. Selanjutnya kita akan atur untuk kelas yang lain ya. Nah, misalkan, nah terlihat ya untuk kelas IPA 2, IPA 3 dan IPS ini sudah tercopy ya. Nah, sudah tercopy materinya. Cuman ini waktunya bersamaan ya, ini tergantung nanti jadwal yang sekolah buat ya. Misalkan jadwalnya berbeda, berarti ini kita rubah ya. Kita coba buka untuk 10 IPA 2 pada bagian tugas kelas. Nah, kita misalkan edit ya, untuk silahkan klik edit ya untuk merubah batas tenggat waktunya ya, tenggat waktunya. Misalkan nah, kita posisikan dulu ya di atas ya, untuk materi di atas, kemudian untuk tugas di bawah, kemudian klik edit. Nah, kemudian tenggat waktunya kita rubah ya sesuai dengan jadwal. Misalkan di jadwal 30 ya, maksimal jam 12. Kemudian klik simpan. Begitu juga dengan kelas yang lain ya. Silakan dirubah untuk tenggat waktunya. Kalau misalkan berbeda, berarti tenggat waktunya silakan dirubah. Simpan. PS kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk pembuatan kelas dan materi ya. Ini sudah cukup dan bisa kita share ya. Kita bisa share jadwal ini. Kemudian anak-anak kita tinggal memasukkan kode kelas yang telah kita buat ya. Kode kelas ini nanti otomatis akan tampil dengan sendirinya ketika kita membuat kelas ya. Jadi masing-masing kelas nanti akan berbeda, tombol kelasnya nggak akan sama. Untuk selanjutnya, untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat jadwal ya, jadwal belajar. Bagaimana membuat jadwal belajar yang baik ya dengan menggunakan Google Sheet. Ya, terima kasih. Silakan nanti teman-teman bisa melihat video berikutnya ya. Kita akan bahas bagaimana anak-anak kita kemudian mendaftar sebagai murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.